Ada nggak nih di sini yang sama seperti aku? Yang kalau ngobrol lewat chat itu bisa ngobrolnya itu panjang banget, nggak putus-putus gitu kan. Bahkan topiknya itu bisa banyak. Tapi kalau ketemu sama orang secara langsung bingung gitu kan, mau ngobrol apa, kikuk, grogi juga. Apalagi kalau ketemu sama gebetan, waduh, groginya, kikuknya semakin menjadi-jadi gitu kan. Kayak gitu. Nah, ingin tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan kenapa kok mungkin lewat chat ini bisa lebih nyaman dibandingkan ngobrol secara langsung. Nah, ada beberapa alasan dan alasan ini berdasarkan pengalamanku pribadi, jadi disclaimer ya teman-teman ya, dan ini juga aku belajar dari buku maupun penelitian yang aku baca juga. Oke, kita bahas dulu dari penyebabnya. Yang pertama, kenapa chat lebih lancar dibandingkan dengan ngobrol langsung? Yang pertama, menurut buku Think Fast and Slow, otak kita dibagi dua sistem. Ada sistem cepat dan ada sistem lambat. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau sistem cepat, kita ini menggunakan refleks dan berpikir cepat bisa gitu kan. Contoh, kalau aku tanya ke teman-teman, 2 kali 2, pasti langsung dijawab 4. Nah, tapi kalau aku tanya ke teman-teman, 88 dikali 23. Nah, pastikan berpikir dulu, mencari rumusnya gimana, terus dihitung gitu kan. Jadi, nggak bisa dijawab secara langsung. Nah, di situ teman-teman menggunakan sistem lambat. Nah, sedangkan kalau lewat chat, kita ngobrol lewat chat gitu kan. Nah, kita ini cenderung menggunakan sistem yang lambat. Jadi kita bisa memikirkan terlebih dahulu nih, kira-kira apa pemilihan kata yang pas untuk kita bahas, untuk kita jawab gitu kan. Dan juga kita bisa mengedit-edit lagi. Ini udah bener nggak ya? Udah oke nggak ya? Dan ada jeda waktu juga yang paling terpenting. Nah, sedangkan kalau ngobrol langsung, ya ini berpikirnya nggak bisa sistem lambat gitu kan. Susah gitu kan. Harus cepat gitu kan. Dan ini buat orang-orang yang belum biasa akhirnya apa? Bingung. Dan akhirnya apa? Grogi. Dan akhirnya apa? Kikuk. Bingung gitu kan. Seperti itu. Dan yang kedua, yaitu menurut penelitian yang aku baca juga, chat itu lebih aman dari tekanan sosial. Maksudnya gimana? Karena pada saat kita ngobrol langsung, kita ini juga ada beberapa perasaan takut salah. Apalagi kalau kita bilang A, kita bilang B, terus melihat ekspresi dari lawan bicara kita kok berubah gitu kan. Udah kayak, aduh aku salah, salah ngomong ya kayaknya ya. Aduh kok kurang oke ya. Aduh ini gara-gara asal ceplos-ceplos gitu kan. Akhirnya apa? Ya kita kayak ada tekanan gitu kan. Jadi kalau chat itu bisa lebih aman karena tidak melihat ekspresinya juga gitu kan. Kita juga bisa memikirkan yang lebih bijak lagi. Kembali lagi ke poin pertama. Yang berikutnya adalah kita bisa membalas chat tersebut sesuai dengan energi kita. Jadi kalau kita lagi bersemangat, kita bisa mungkin jawab chat tersebut juga dengan semangat dan antusias. Tapi kalau kita pas lagi capek gitu kan, lagi nggak antusias, kalau kita mungkin memilih untuk tidak balas chat tersebut, ya bisa-bisa aja gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau ngobrol langsung, beda. Pas kita lagi capek, kita lagi nggak antusias gitu kan, ngobrol sama orang. Akhirnya apa? Udah bingung mau ngobrol apa, kita lemes juga, akhirnya apa? Nggak maksimal juga. Ini juga salah satu penyebabnya. Yang ketiga, ngobrol secara langsung itu bisa dibilang multitasking juga. Kenapa? Karena harus memperhatikan ekspresi lawan gitu kan. Harus memilih kata yang tepat juga. Dan harus berpikir cepat juga. Kita harus juga memperhatikan body language kita. Bagaimana eye contact kita dengan baik. Bagaimana juga cara duduk kita gitu kan. Wah banyak gitu kan. Bagaimana untuk nada bicara kita juga gitu kan. Banyak sekali gitu kan. Dan kalau orang nggak biasa gitu kan, mereka bakal bingung. Dan akhirnya apa? Overwhelmed juga. Seperti itu. Jadi ada 3 poin. Kenapa kok chat lebih disenangi banyak orang juga daripada ngobrol langsung. Ya, pertama, chat kita bisa menggunakan sistem lambat, jadi kita bisa berpikir terlebih dahulu, ada jeda. Kedua, chat juga lebih aman karena tidak ada tekanan sosial, tidak melihat ekspresinya langsung, dan kita pun juga bisa sesuai dengan energi kita. Ketiga, yaitu lewat chat tidak multitasking. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, kalau dari pengalamanku pribadi, ini kalau dari pengalamanku pribadi ya, aku menggunakan beberapa poin-poin ini. Yang pertama, pastinya persiapan. Even itu ketemu sama gebetan sekalipun, udah aku siapin guys. Mau ngobrol apa gitu kan, nyiapin topiknya, ada topik A gitu kan, ada topik B, ada topik C gitu kan, ada topik D. Bahkan ketika nanti, pas lagi makan, habis dari makan, nanti nongkrong ngobrol apa.
mungkin ada kayak game-games apa, pertanyaan apa gitu kan. Nah, itu udah aku siapin gitu kan. Jadi kadang aku pun juga menyiapkannya juga di handphone gitu kan. Jadi kalau pas kadang lupa gitu ya, udah buka HP, oh ya ada ini gitu kan. Nah, itu buat apa? Buat bahan obrolan. Jadi di awalnya aku menggunakan persiapan sebaik mungkin, menyiapkan topik obrolannya apa aja. Dan yang kedua pastinya juga dengan latihan. Karena ya untuk mengasah sistem cepat kita itu diasah dengan kita mencoba terus-menerus. Caranya bagaimana? Ya kita latih dengan ngobrol sendiri, bercerita, ngobrol aja sama kaca, sama kamera gitu kan. Atau mungkin lagi di jalan, ngobrol aja, cerita apapun. Selama semenit setiap hari. Itu melatih Anda untuk berbicara. Untuk ya kalau Anda fasih berbicara, biasanya topik obrolan itu bisa jadi banyak. Kayak gitu. Berikutnya dilatih juga dengan yaitu sering untuk kalau nongkrong gitu kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kita gali juga gitu kan teman-teman kita, tanya-tanya. Kita juga kepo sama mereka, bukan berarti seperti wawancara ya, tapi ya ngobrol aja. Nah, karena kita sering ngobrol sama teman-teman deket kita, juga mungkin nyoba juga mungkin gitu ya, ngobrol sama orang-orang yang jualan, ya itu caraku juga ngelatih kayak gitu sih, ngobrol sama orang yang jualan juga ya. Simpel-simpel aja. Misalkan nih, jualan soto ayam. Loh bu, buka dari jam berapa bu? Oh buka dari pagi mas, jam 6. Oh pagi bu ya. Tutupnya jam berapa bu biasanya bu? Nunggu habis atau tutup bu? Ya nunggu habis sih mas. Tapi ya sekalian tutup juga sih jam 11 gitu kan. Oh gitu bu ya, berarti laris manis bu ya, cepet banget loh bu. Wah bisa aja mas, ya segitulah mas. Ada rezekinya sendiri-sendiri mas. Nah itu kadang aku ulang berkali-kali setiap kali ketemu sama orang-orang yang jualan gitu kan. Buat apa? Ngelatih obrolan. Sehingga terbiasa. Karena sekali lagi kalau untuk hal-hal seperti ini bukan tentang bakat sih, bukan tentang ekstrovert juga, bukan tentang introvert juga, tapi tentang bagaimana kita mau punya kemauan untuk belajar berkomunikasi. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu lebih banyaklah mendengar. Jadi kalau kita mungkin punya rasa penasaran yang cukup tinggi dan kita pun mendengar dengan aktif, dengan sungguh-sungguh, kita tanya ke mereka satu pertanyaan itu bisa nanti cabangnya banyak-banyak tuh gitu kan. Contoh misalkan, oh iya loh kamu sekarang sibuk apa berarti? Oh gitu, kerja di perusahaan A ya, wah keren ya. Lo divisi apa? Divisi desainer. Wow, berarti ini ya waktu kuliah dulu ngambil desain juga berarti ya. Ngambil ini ya, ngambil di kafe ya. Oh gitu, di mana? Oh iya loh, satu kampus dong kita. Sama lah aku juga di kampus ini gitu kan kan. Jadi banyak obrolannya. Dengan kita punya rasa penasaran yang tinggi dan kita juga punya minat yang tinggi, itu topik tuh bisa ada-ada aja teman-teman. Seperti itu. Jadi ya kuncinya itu sih kalau menurutku. Semoga bisa bermanfaat. Ya ini kita masuk di segmen komunikasi ya. Oke, thank you teman-teman. Jika mungkin ada saran juga membahas putar tentang komunikasi, tentang yang lainnya gitu kan, boleh ya ketik di kolom komen. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke temanmu yang ngalamin hal ini juga. See you.